Oke, mari kita mulai. Hari ini kita bakal bedah tuntas gimana sih teknologi itu mengubah total cara kita belajar salah satu bahasa paling menantang di dunia, yaitu bahasa Arab. Kita semua pasti pernah ngerasain kan, mau itu ngafalin kosakata baru, atau pusing sama tata bahasa yang ribet, belajar bahasa baru itu perjuangannya universal. Tapi, ada apa ya dengan bahasa Arab yang membuatnya jadi tantangan tersendiri? Belajar bahasa Arab itu artinya kita dihadapkan sama alfabet yang benar-benar baru, tata bahasa yang rumit, dan kosakata yang bejibun. Tapi tahu nggak, banyak penelitian justru nunjukin kalau rintangan terbesarnya seringkali bukan di situ. Tapi di satu hal ini, gimana caranya biar siswa itu tetap semangat dan termotivasi? Nah, kutipan ini benar-benar kena di intinya. Belajar bahasa itu bukan cuma soal bisa ngucapin huruf atau kata, tapi tentang membangun pemahaman dari detik pertama. Disinilah teknologi menjanjikan sebuah jembatan baru. Oke, ini dia gambaran besar pembahasan kita. Kita mulai dari tantangannya, lalu kita lihat gimana teknologi menawarkan solusi, intip contoh-contoh nyatanya, dan terakhir, kita juga harus realistis melihat apa aja sih hambatannya. Yuk kita masuk lebih dalam ke tantangannya. Metode tradisional seringkali ya gitu deh bikin siswa cuma jadi pendengar pasif. Mereka disuruh menghafal aturan-aturan tanpa benar-benar merasakan nyawa dari bahasanya. Poin utamanya di sini, penelitian terus-menerus nunjukin kalau masalah sebenarnya itu bukan bahasanya yang susah, tapi soal partisipasi dan motivasi. Ketika siswa udah kehilangan minat, ya udah proses belajarnya berhenti, nggak peduli sebagus apapun buku pelajarannya. Nah, disinilah teknologi masuk. Bukan cuma sebagai alat tambahan, tapi sebagai kekuatan yang bisa mengubah cara kita memandang proses belajar itu sendiri. Teknologi memungkinkan kita buat merancang ulang seluruh pengalaman belajar dari awal. Coba kita bandingin deh. Model lama itu kan fokusnya di guru, siswa ya cuma dengerin aja, pasif. Sekarang, model baru yang dibantu teknologi ini membalikkan semuanya. Siswa yang jadi pusatnya. Mereka belajar secara aktif, interaktif, dan yang paling penting, sesuai kecepatan masing-masing. Ini pergeseran besar dari dikasih tahu menjadi mencari tahu. Dan ini bukan cuma teori loh. Angkanya bicara sendiri. Riset menunjukkan pemahaman siswa dari metode ceramah biasa itu cuma sekitar 5%. Tapi, begitu pakai media audiovisual yang interaktif, angkanya melonjak drastis sampai 80%. Itu lompatan yang luar biasa kan? Tentu saja, teknologi secanggih apapun butuh guru yang jago juga. Nah, kerangka kerja yang namanya TPACK inilah yang jadi standar emasnya. Ini adalah resep rahasia di mana penguasaan teknologi, cara mengajar yang efektif, dan materi pelajarannya semuanya menyatu dengan sempurna. Jadi, teknologi itu bukan cuma pajangan, tapi benar-benar jadi bagian dari solusi belajar. Oke, sekarang ayo kita lihat gimana semua teori ini diterapin di lapangan. Seperti apa sih wujud nyata ruang kelas yang udah pakai teknologi? Salah satu model yang paling populer itu namanya blended learning atau pembelajaran campuran. Sekolah seperti SMP IT Ibadur Rahman misalnya, udah menunjukkan kesiapan yang baik buat menerapkan model ini. Jadi siswa bisa dapat yang terbaik dari dua dunia, interaksi langsung sama guru di kelas, plus fleksibilitas belajar pakai media digital di mana aja. Ini contoh yang keren banget, namanya flipped classroom atau kelas terbalik. Jadi logikanya dibalik. Waktu berharga di kelas itu nggak lagi dipakai buat ceramah panjang lebar, tapi buat praktek langsung. Siswa datang ke kelas udah punya bekal materi dasar dari rumah, jadi di kelas mereka bisa langsung diskusi, kerja kelompok, dan mecahin masalah bareng-bareng. Terus, apa gunanya teknologi canggih kalau materi yang diajarkan nggak nyambung sama minat siswa? Nah, sebuah survei besar di Cirebon ngasih kita bocoran soal apa sih yang sebenarnya pengen dipelajari sama siswa. Ternyata, mereka paling tertarik sama topik seputar aktivitas sekolah dan keagamaan. Dengan teknologi, guru jadi lebih gampang buat bikin materi yang relevan, misalnya video pendek tentang kegiatan mereka, yang pastinya jauh lebih menarik. Dan alat-alatnya itu sekarang banyak banget. Mulai dari sistem yang terstruktur di sekolah yang namanya LMS, aplikasi khusus di ponsel kayak Hati, sampai platform yang lebih santai kayak Quizzes, YouTube, dan bahkan TikTok. Setiap alat ini nawarin cara yang unik buat berinteraksi sama bahasa. Dan jangan pernah remehkan kekuatan media yang informal. Coba lihat komentar asli dari pengguna TikTok ini. Seru, biasanya yang gini gampang diingat. Dua kata kunci, seru dan gampang diingat. Ini membuktikan segalanya. Kalau belajar itu menyenangkan, motivasi bakal datang sendiri. Sesuatu yang seringkali gagal dicapai sama metode-metode lama.
Tapi tentu saja, transisi ke dunia digital ini gak selamanya mulus kayak jalan tol. Penting banget buat kita untuk melihat secara jujur, apa aja sih rintangan yang ada. Penelitian di banyak tempat menyoroti 3 tantangan utama. Pertama, fasilitas dan akses ke perangkat yang belum rata. Kedua, koneksi internet yang, ya kita tahu sendiri, kadang nggak stabil. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, yaitu kebutuhan yang sangat krusial akan pelatihan yang benar-benar efektif, baik untuk guru maupun untuk siswanya. Pada akhirnya, kuncinya tuh di sini. Teknologi itu cuma alat. Titik. Keberhasilannya 100% bergantung pada guru yang diberdayakan. Pelatihan yang bagus dan berkelanjutan, seperti yang diarahkan oleh kerangka TPAK-KD, adalah investasi paling penting supaya semua ini bisa benar-benar berhasil. Jadi, sebagai kesimpulan, ini yang paling penting untuk kita ingat. Aplikasi keren atau gadget canggih itu memang menarik, tapi revolusi yang sesungguhnya itu ada di perubahan cara berpikir kita soal pendidikan. Kita beralih dari model guru ceramah, murid dengar, ke model di mana siswa secara aktif membangun pengetahuannya sendiri. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang penting banget untuk direnungkan. Kalau siswa bisa dapat informasi dari video dan aplikasi, lalu apa dong peran seorang guru sekarang? Mungkin peran mereka justru jadi jauh lebih penting dari sebelumnya. Bukan lagi sebagai satu-satunya sumber ilmu, tapi sebagai fasilitator, kurator, dan inspirator dalam perjalanan belajar setiap siswa. Sesuatu untuk kita pikirkan bersama.